love your rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love your rose. When you Kasus pembunuhan Norita Samsudin pada 5 Desember 2003. Negara Malaysia digemparkan dengan pembunuhan Norita Samsudin. Kasus tersebut mendapat liputan luas dari media dan menjadi perhatian seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti kasus ini. Norita adalah gadis berumur 22 tahun. Ketika itu korban berasal dari wilayah Perlis, tinggal di kamar yang disewa dari sepasang suami istri di kondominium Puncak Prima Sri Hartan Mas, bekerja sebagai ragawati dan juga seorang SPG suatu perusahaan di Kuala Lumpur. Korban telah ditemui meninggal dunia di bilik sewa oleh rekan serumahnya pada pukul 4.30 pagi. Pada saat kejadian, korban diyakini telah diperkosa dan dibunuh. Jenazah korban dibawa pulang oleh keluarganya ke Perlis pada tanggal 7 Desember 2003 dan dikebumikan di sana. Polisi kemudian menahan Nur Azura Hamid dan teman lelakinya Kenneth Michael Yap Tekhut untuk dimintai keterangan. Sebanyak 8 orang dimintai keterangan, termasuk 2 orang yang dipercayai melakukan perbuatan kejam itu dan ditangkap. Hasil uji DNA mendapati salah seorang tersangka tersebut dipercayai mempunyai kaitan dengan pembunuhan itu. Pada tanggal 22 Desember 2003, Hanif Basri Abdul Rahman dihadapkan ke majelis pengadilan atas tuduhan membunuh dan kasus tersebut kemudian dipindahkan ke Mahkamah Pengadilan Tinggi. Sidang kasus Hanif Basri dimulai pada 5 Mei 2004 mengikut Section Kanun 302 Section Hukuman Mati. Bagaimanapun, jurutera Hanif Basri yang dituduh membunuh korban telah dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi pada 1 Juli 2005. Hakim Datuk Hamid Embong berkata, pendakwaan telah gagal mengemukakan bukti yang cukup untuk mewujudkan kasus yang prima facie terhadap jurutera Majelis Bandaraya Shah Alam itu. Mahkamah Persekutuan pada 28 Maret 2008 kemudian mengekalkan, melepaskan dan membebaskan Hanif Basri. Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Jaki Asmi yang mengetahui panel 5 hakim memutuskan demikian dengan suara bulat menolak rayuan pihak pendakwa bagi menyampingkan keputusan Mahkamah Rayuan yang menetapkan keputusan membebaskan Hanif Basri yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Berbagai kontroversi, konspirasi, dan spekulasi berkenaan dengan kasus ini berawal dari keadaan korban ketika ditemui, bagaimana dibunuh, sehingga kehidupan serta pekerjaan korban juga menjadi kontroversi. Pada awalnya, pihak polis ingin menangani kasus ini secara tertutup yang menimbulkan spekulasi. Namun atas permintaan keluarga korban, mereka ingin kasus ini ditangani secara terbuka, secara wajar atas apa yang terjadi kepada korban dan anak mereka. Selama masa sidang di mahkamah, isu tentang kehidupan dan pekerjaan korban menjadi fokus utama sehingga semua media pada saat itu mengalihkan inti pembicaraan dengan terperinci.
sehingga dianggap mengabaikan korban. Sehingga Kementerian Komunikasi dan Multimedia menegur pihak media agar tidak mengalihkan isu perkara tersebut karena dikhawatirkan akan dibaca oleh semua usia, karena terdapat versi konspirasi dan kontroversi yang berkembang di masyarakat, di antaranya mengenai keadaan mayat si korban yang ditemukan tali kabel dan ditemukan dalam keadaan bogel tanpa terikat. Kemudian masuknya penyidik polisi ke dalam TKP yang menutup pintu kamar serta melakukan olah TKP selama 2 jam, serta dalam versi klarifikasi mereka menemukan HP Norita yang dipercaya beliau ada menerima panggilan yang melibatkan orang terkenal pada malam Norita dibunuh. Panggilan HP itu tentunya dapat membuka kunci rahasia mengenai keadaan kematiannya. Akan tetapi, mengapakah pendakwa Raya tidak pernah mengemukakan rekaman telepon HP Norita ke mahkamah? Ditambah lagi kasus Norita ini diklasifikasi menjadi akte rahasia yang bermakna penyelidikan kasus ini akan menjadi rahasia negara, dan bagi masyarakat kasus ini telah selesai tanpa ada ujungnya dan tidak menemukan siapa pelaku pembunuhan Norita, dan terus menjadi misteri sampai saat ini. Semoga ke depan dengan semakin majunya teknologi, kasus pembunuhan Norita dapat menemukan jawaban pasti siapa pelaku pembunuhnya. Untuk saat ini, doa yang dapat kita panjatkan untuk arwah semoga diberi cucuran rahmat dari Allah. Al-Fatihah untuk almarhum. Oke sahabat, demikian cerita kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampaikan salam saya kepada orang yang ada di samping Anda dan juga yang ada di hati Anda. Wassalam, bye-bye.